Visual untuk representasi dari sebuah budaya itu sudah ada sejak zaman dulu. Kalau kita lihat di di awalnya ada zaman prasejarah ketika di gua-gua layang-layang dan seterusnya itu. Kemudian berangkat lagi, kemudian ada sebagai contoh wayang beber misalnya. Itu memang jelas-jelas bahwa dalam setiap masa itu peran ilustrasi di situ memberi memberi wajah tersendiri dari masanya sendiri, sehingga persoalan bahwa ilustrasi menjadi bagian dari sejarah itu sangat sangat benar adanya. Karena ketika kita melihat ilustrasi zaman Hindia Belanda pun banyak ilustrator dari Belanda yang datang ke sini untuk merekam segala sesuatu, entah itu ritual, entah itu profesi, entah itu kejadian penting, entah apapun itu yang berkaitan dengan budaya, dan itu terekam dengan baik dan sangat fenomenal. Nah, persoalan yang menjadi pokok dalam ilustrasi kan kita harus melihat tiga sisi. Pertama adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagaimana seorang ilustrator yang kalau dalam kacamata saya itu dia adalah seorang penerjemah visual dari sebuah konsep untuk dihadirkan kepada publik secara komunikatif. Jadi publiknya tahu apa yang kita sampaikan ke mereka. Bagi saya, seorang ilustrator itu kalau lokal ya, itu bagaimana dia bisa berpijak pada metrik budayanya sendiri. Kalau saya sebagai orang Indonesia yang ada di Nusantara, bagaimana saya bisa mengimitasi apa yang saya lihat itu, budaya yang sangat kaya itu, saya visualkan kembali dalam bentuk ilustrasi. Dan anak-anak muda sekarang sudah tidak melihat itu. Jadi sepertinya mereka silau dengan budaya-budaya luar yang masuk ke dalam sini, sehingga lupa di mana dia berpijak. Padahal kalau kita melihat tiga kategori tadi, masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu sangat kaya sekali. Semuanya bisa diekspos, semuanya bisa diterjemahkan lagi dalam bentuk visual yang baru, yang sesuai dengan ide zamannya pada saat ini. Sebenarnya tragis sekali, karena apa? Karena sekarang ini kan kalau dilihat, nggak usah diteliti dan dikaji secara jauh, memang anak-anak muda kita lebih melihat budaya luar, mungkin karena silau dan sebagainya, sehingga budaya kita sendiri terabaikan. Jadi dalam pandangan saya, ya nanti tidak akan terdokumentasi dengan baik apa yang sudah kita miliki, itu akan hilang. Sebagai contoh misalnya, kalau saya baca di di buku-buku tentang sejarah budaya, terutama yang di Jogja, itu ada beberapa ritual budaya yang hilang, yang tidak dilestarikan lagi. Itu karena memang tidak ada pewarisnya. Sama juga dengan budaya visual kaitannya dengan ilustrasi. Mungkin nanti orang-orang tidak akan melihat budaya sendiri di masa lalu, tapi malah melihat budaya orang luar di saat ini. Jadi seperti orang menganggap, kadang sekarang ada orang menganggap seperti ini, budaya-budaya dari luar itu sepertinya menjadi budaya kita, padahal itu kan bukan. Orang bahkan tidak tahu ini budaya kita, ini budaya luar, bahkan tidak tahu, seolah-olah budaya luar itu adalah budaya kita. Nah, yang wajib kita lakukan sebetulnya adalah menanamkan sebuah konsep bahwa di budaya kita sendiri sebetulnya adalah budaya yang sangat kaya. Jadi tidak kalah dengan budaya asing. Jadi itu mungkin bisa menggugah generasi muda sekarang.
Jadi dalam anggapan saya bahwa wayang beber itu sesuatu yang produk budaya yang sangat luar biasa, karena dia munculnya setelah era wayang purwa. Era wayang purwa dari wayang kulit kemudian menjadi wayang kertas, kemudian menjadi wayang beber seperti yang ditulis di Duang. Saya anggap itu adalah asal muasal ilustrasi dan asal muasal komik, karena di situ menciptakan sebuah konsep, itu juga naratif menceritakan sesuatu. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi apa yang ketika melihat itu, semuanya dari aspek spiritual, aspek budaya, aspek politik, semuanya di situ dan bisa dipelajari. Dari bahasa visualnya, penceritaannya, naratifnya, semua bisa dipelajari. Dan ini sangat luar biasa. Ini baru satu contoh. Kalau di di Sulawesi ada Labenigo misalnya, itu sastra yang sangat panjang sekali. Itu juga ada ilustrasinya. Belum ada, setahu saya belum ada penelitian yang mengkhususkan diri pada ilustrasinya. Kalau pada naskahnya sudah, tapi pada ilustrasinya belum. Masih banyak lagi. Naskah-naskah Jawa itu kebanyakan sudah ada ilustrasinya. Tahun 1600 itu sudah ada ilustrasinya. Dan ilustrasinya ada yang bentuk wayang, ada yang sebenarnya naskah Damar Wulan dan sebagainya, naskah Serat Belambangan dan semuanya itu sudah ada ilustrasinya. Dan itu menurut saya mewakili citra zaman itu dan perlu diteliti juga, dan sangat banyak seperti itu. Tapi nggak ada yang meneliti, karena lebih suka mungkin yang sedang populer saat ini. Yang seperti itu tidak ada. Padahal ketika kita menghargai produk budaya zaman dulu, entah karya visualnya atau naratifnya, maka kita bisa menemukan diri kita sendiri itu siapa. Oh, saya ini sebetulnya ini toh, saya di sini toh, ini karya nenek moyang kita yang luar biasa, falsafahnya luar biasa, hasil karya visualnya juga luar biasa. Itu bisa kita pahami kalau kita menyadari hal itu. Saya punya pikiran, punya konsep dalam diri saya sendiri, bahwa ketika saya diciptakan untuk hidup di tanah ini, saya pasti punya tugas suatu tugas untuk saya ambil. Mengapa saya tidak dilahirkan di Amerika atau di Arab atau di Eropa misalnya, atau di Jepang? Ketika saya dilahirkan di sini, saya punya tugas tertentu untuk melakukan sesuatu. Ketika saya dilahirkan di sini, berarti saya harus mencintai apa yang saya lihat, apa yang saya alami, masa lalu saya di masa lalu. Karena saya suka ilustrasi, maka secara visual apa yang saya amati dari dulu sampai sekarang akan terekam dalam pikiran saya, baik budayanya dan sebagainya. Itu menjadi bahan bakar saya, bahan saya untuk menciptakan sesuatu yang ada dalam ilustrasi. Sebetulnya hal yang seperti itu yang wajib untuk dipahami oleh generasi sekarang. Jadi bukan kita hidup di sini, tapi cara-cara yang kita lakukan tidak sesuai dengan budaya kita. Apa yang kita cintai tidak sesuai dengan budaya kita. Boleh sih sebetulnya menyukai budaya lain, tapi akan lebih baik kalau kita mencintai budaya